everyone, perkenalkan kami dari kelompok 5, saya Teni Ariesti dan rekan saya. Hai, saya Muhammad Akbar Aditya. Saya Raihan Andika and enjoy the video. Komunikasi data. Apa sih komunikasi data? Komunikasi artinya berbicara lalu saling bertukar informasi. Data merupakan informasi yang dipertukarkan antara dua perangkat atau lebih. Jadi, komunikasi data adalah pertukaran data antara dua perangkat atau lebih melalui media transmisi. Berikut merupakan komponen sistem komunikasi data. Yang pertama data dapat berupa teks, audio, video, dan gambar. Kedua pengirim, ketiga penerima, keempat media transmisi, contohnya kabel twisted pair, fiber optik, gelombang radio, dan wireless. Lalu yang terakhir itu protokol. Ada 3 jenis aliran data. Yang pertama simplex, yaitu aliran data dalam satu arah. Perangkat hanya dapat mengirim data tetapi tidak dapat menerimanya, atau dapat menerima data tetapi tidak dapat mengirim data. Contohnya televisi dan radio. Yang kedua half duplex, yaitu stasiun dapat mengirim data dan menerima data juga. Pesan mengalir di kedua arah tetapi tidak pada waktu yang sama. Contohnya walkie-talkie. Yang ketiga full duplex, yaitu aliran data di kedua arah. Kedua stasiun dapat mengirim dan menerima pesan secara bersamaan. Contohnya handphone. Adapun fungsi sistem komunikasi data. Yang pertama, memberikan informasi kepada orang yang tepat dengan tepat waktu. Kedua, memberikan informasi data terbaru atau up to date. Ketiga, memungkinkan orang yang berada pada lokasi geografis berbeda dapat saling berkomunikasi. Komunikasi data masih berhubungan erat dengan internet. Internet adalah jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media lainnya. Jaringan komunikasi inilah yang akan mentransfer data secara tepat dan cepat melalui frekuensi tertentu. Model arsitektur yang mengatur komunikasi di dunia jaringan disebut model OSI, diciptakan pada tahun 1980 oleh ISO, the International Organization for Standardization. Model OSI terdiri dari 7 layer yang dimulai dari application layer yang berfungsi untuk menyediakan antarmuka untuk aplikasi dan interaksi dengan pengguna sampai dengan physical layer sebagai media transmisi data. Model OSI digunakan untuk merancang arsitektur jaringan. Model ini menggambarkan fungsi-fungsi yang diperlukan oleh suatu sistem jaringan untuk dapat berkomunikasi. Setiap lapisan dalam model OSI beroperasi secara terpisah dan independen, dengan setiap lapisan memberikan layanan kepada lapisan di atasnya dan menggunakan layanan dari lapisan di bawahnya. Singkat cerita, Jaja ingin mengakses sebuah website di komputernya dan mengetikkan nama domain websitenya. Kita memasuki layer pertama, yaitu application layer. Saat kita mengakses website dari browser, suatu data pun dibuat. Setelah data dibuat, lanjut ke layer berikutnya, yaitu presentation layer. Layer ini bertugas untuk mengenkripsi dan mengkompresi data. Selanjutnya masuk ke session layer. Layer ini berfungsi untuk memberikan sesi waktu untuk membuka jalur komunikasi antara pengirim dan penerima. Sekarang sudah memasuki layer keempat, yaitu transport layer. Layer ini berfungsi untuk mentransportasikan data ke penerima menggunakan protokol TCP dan UDP. Data pun akan diubah menjadi segmen sesuai dengan protokol unit dan transport layer. Dan inilah tugas dari network layer, menentukan IP address, sumber dan tujuan, serta mencari rute terbaik agar pengiriman cepat dan efisien. Segmen sebelumnya akan diubah menjadi paket oleh network layer untuk meningkatkan efisiensi transfer data.
Selanjutnya, masuk ke data link layer. Tugas utamanya adalah memberikan MAC address sumber dan tujuan. Bedanya adalah MAC address berupa physical, sedangkan IP address adalah logical. Paket akan diubah lagi menjadi frame oleh data link layer. Terakhir, physical layer yang digunakan sebagai media transmisi untuk mengirim data. Data yang dikirim akan berupa selalu bit yang merupakan bilangan biner yang terdiri dari bilangan 0 dan 1. Perjalanan 0 dimulai. Data dikirim oleh internet service provider yang dimana dapat mengakses server yang ada di internet. Secara otomatis dapat mencari media atau kabel mana yang akan ditempuh. Setelah data sampai ke internet, setelah data sampai ke server akan mengkonfirmasi datanya terlebih dahulu. Kumpulan bit sebelumnya akan diubah menjadi frame lagi dan akan dikembalikan seperti semula dari frame ke paket ke segmen, lalu dari segmen ke data. Data akan tetap dikirim selama sesi komunikasi berlangsung. Setelah itu, data akan didekripsi dan didekapsulasi agar dapat dibaca oleh penerima. Dan langkah terakhir adalah data akan dibaca oleh server. Aplikasi akan memproses dan membaca jenis datanya. Server membalas dengan cara menerima atau menolak permintaan klien. Pada akhirnya, Jaja berhasil masuk ke website tersebut dan ini contoh proses OSI layer dalam contoh sederhana. Secara singkat, fungsi setiap layer pada OSI layer adalah sebagai berikut. Application layer berfungsi untuk memproses data dengan header berdasarkan protokolnya, contohnya HTTPS, DNS, SMTP, dan lain-lain. Presentation layer berfungsi untuk mengenkripsi dan dekripsi, serta enkapsulasi dan dekapsulasi data, contohnya SSL. Session mengatur koneksi pengirim dan penerima dalam sesi waktu dan jalur data yang dikirim. Transport layer berfungsi sebagai pengirim data, contohnya dengan menggunakan protokol TCP dan UDP. Network layer memberikan IP address sumber dan tujuan serta menentukan rute terbaik, contohnya router. Data link layer memberikan MAC address sumber dan tujuan, error control, flow control, dan lain-lain, contohnya switch. Physical layer sebagai media dalam pengiriman data, contohnya kabel LAN atau kabel Ethernet dan Wi-Fi. Pada kenyataannya, internet modern tidak berdasarkan pada model OSI, melainkan pada model TCP/IP yang lebih sederhana. Namun model OSI masih sering digunakan karena dapat membantu memvisualisasikan dan mengkomunikasikan bagaimana jaringan beroperasi dan membantu troubleshooting masalah dalam jaringan.